Zaman dulu, fenomena gerhana selalu diidentikan dengan hal-hal mistis atau bencana. Tidak hanya itu, banyak kelompok orang yang mempercayai dan mengkaitkan fenomena gerhana ini dengan makhluk-makhluk seram yang menjadi penyebab terjadinya gerhana. Salah satunya dari mitologi Mesir. Mesir merupakan negara yang kaya akan sejarah, kebudayaan, dan keajaiban yang abadi. Tak heran, cerita makhluk mitologi penyebab gerhana pun muncul dari daerah ini. Ketika bulan hilang dan tertelan bayangan bumi, orang Mesir kuno mencari jawaban dari apa yang sedang terjadi. Dan dari orang Mesir kuno tersebut, muncullah tokoh makhluk mitologi yang menceritakan bahwa terdapat makhluk bernama Apopis si ular bulan yang menjadi penyebab gerhana. Kisah Apopis ini pertama kali muncul pada teks sejarah dari Kerajaan Pertengahan sekitar 2040 hingga 1782 sebelum Masehi. Diakui sebagai kekuatan jahat dan berbahaya selama periode akhir Mesir kuno pada 525 hingga 332 sebelum Masehi. Kemudian berlanjut pada masa Ptolemes pada 323 hingga 30 sebelum Masehi. Ada sebagian teks dari kitab pengguling Apopis yang berisi mantra untuk mengalahkan serta menghancurkan Apopis. Apopis dalam mitologi Mesir kuno merupakan sosok dewa jahat dari bangsa setan. Dia seringkali digambarkan sebagai ular yang melingkar atau juga terkadang digambarkan ular yang terpotong-potong. Apopis digambarkan ular terpotong-potong ini berasal dari mantra 17 buku orang mati Mesir, di mana Apopis dikisahkan sedang diserang oleh Mau. Mau merupakan kucing dari dewa Ra. Mau hadir sebagai pelindung dewa Ra. Ahli sejarah mitologi Mesir kuno yang bernama Richard H. Wilkinson membuat gambar ulang. Di dalamnya, buku The Complete God and Goddesses of Ancient Egypt, di mana gambar dalam buku tersebut memperlihatkan Mau terlihat melindungi dewa Ra dari Apopis dengan mengiris-ngiris kepala ular besar itu dengan pedangnya. Tokoh makhluk mitologi tersebut dipercaya oleh orang-orang Mesir kuno sebagai simbol kejahatan. Apopis melambangkan kematian, kekacauan, kehancuran, dan kegelapan. Di dalam cerita tersebut, Apopis merupakan musuh alami Firaun hingga para dewa. Apopis disebut sebagai makhluk yang mengancam tatanan alam semesta. Apopis juga merupakan sosok teror yang sangat ditakuti oleh bangsa Mesir pada zaman dulu. Dikarenakan Apopis disebut-sebut mempunyai kekuatan yang amat sangat besar, sehingga para dewa pun harus bersatu untuk bisa melawannya. Musuh utamanya adalah dewa matahari yang bernama Dewa Ra. Apopis ditulis dalam kitab orang Mesir kuno sebagai musuh terkuat dewa Ra. Dikarenakan Dewa Ra harus bisa mengalahkan Apopis agar perahu Dewa Ra bisa selamat di dalam perjalanan malamnya. Di dalam kitab The Book of Gates digambarkan bahwa Dewa Ra akan melakukan perjalanan menggunakan perahu pada malam hari melalui dunia bawah setelah matahari terbenam menuju ke matahari terbit. Menurut kepercayaan orang Mesir kuno, Dewa Ra memulai perjalanan menggunakan perahunya pada malam hari dengan rintangan yang berbahaya di sepanjang jalan dunia bawah. Salah satu rintangan yang paling berbahaya adalah dari Apopis. Dewa Ra akan bertempur dengan Apopis setiap malam setelah tenggelamnya matahari ke arah barat. Apopis selalu menunggu di dunia bawah dengan tujuan untuk menyerang dan melahapnya, agar bisa menghancurkan dan membawa dunia ke dalam kegelapan yang abadi. Apopis bisa dikalahkan dan dibunuh berkat bantuan dari beberapa dewa. Tertulis di dalam kitab Gerbang, Dewa Isis, Neit, dan Serket membantu Dewa Ra untuk menangkap dan menyerang Apopis. Para dewa menggunakan kekuatan mereka dan menyatukan kekuatannya dengan menembakkan panah magis yang sudah diberi mantra, agar bisa mengusirnya dari alam para dewa. Selain para dewa tersebut yang membantu Dewa Ra, orang yang sudah mati dipandang sebagai sekutu dari Dewa Ra. Jiwa mereka dikisahkan membantu melindungi perahu Dewa Ra dalam perjalanan malamnya. Jiwa yang sudah mati tersebut memperoleh tempat mereka di barisan para dewa untuk membantu mengalahkan Apopis.
Kekalahan Apopis yang diceritakan dalam The Book of Gates membawa kembali ketertiban atas kekacauan yang terjadi, yang dimana para dewa memiliki peran penting dalam melindungi alam semesta dari the power of darkness. Sementara itu, Apopis dikaitkan oleh orang Mesir kuno sebagai penyebab gerhana matahari. Diceritakan pada siang hari, Apopis mencoba untuk menyerang Dewara. Namun dengan pertempuran pada siang hari, Dewara dapat mengalahkan Apopis sehingga cahaya matahari bisa kembali bersinar dalam beberapa menit. Dikarenakan pertempuran Dewara dan Apopis tersebut, orang Mesir kuno mempercayai bahwa itulah penyebab terjadinya gerhana. Dan selain itu, Apopis juga dikisahkan terus-menerus berusaha untuk melahap Dewara saat senja tiba. Sehingga karena pertempuran tersebut menjadi penyebab terjadinya pergantian siang dan malam. Apopis dikenal dengan banyak julukan oleh orang Mesir, seperti kadal jahat, pengepung dunia, musuh, dan ular yang bisa lahir kembali. Dia tidak dipuja, namun dia sangat ditakuti. Apopis tidak memerlukan makanan apapun dan tidak akan pernah bisa dihancurkan sepenuhnya. Apopis hanya bisa dikalahkan untuk sementara. Oleh karena itu, Apopis disebut makhluk yang dapat beregenerasi dan selalu kembali siap menyerang Dewara. Orang Mesir kuno mempunyai cara mereka untuk dapat mengalahkan kekuatan jahat ini, agar dunia selalu aman. Mereka menggunakan ritual yang dikenal dengan nama Usir Apopis, yang selalu dilakukan setiap tahun oleh para pendeta. Patung Apopis dibawa ke kuil dan mengingat kejahatan yang telah dilakukannya. Lalu patung tersebut mereka pukuli, dihancurkan, diolesi lumpur kotor, lalu dibakar. Mitos ini mencerminkan perjuangan abadi antara cahaya dan kegelapan, kebaikan dan kejahatan. Pertempuran antara Ra dan Apopis adalah gambaran perang antara kebaikan dan kekacauan dalam alam semesta. Pengaruh Apopis dalam budaya kontemporer juga tercermin dalam konflik antara kebaikan dan kejahatan dalam kisah-kisah fiksi dan juga film. Apopis sering digambarkan sebagai musuh utama yang harus dihadapi oleh tokoh pahlawan. Meskipun menakutkan, Apopis adalah entitas yang memiliki peran sentral dalam mitologi Mesir kuno. Dia melambangkan kegelapan dan kekacauan yang harus ditaklukkan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan dunia. Pengaruhnya masih sangat kuat dalam budaya modern, menyiratkan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan.